berdoa kepada Allah dengan satu doa, asal doanya itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung yaitu memutuskan tadi silaturahim, maka Allah mengabulkan dengan 3 cara. Di antaranya adalah imma an tunajjilallahu da'watuhu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim Majelis kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya sebelum mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan melanjutkan pada pembahasan yang dulu, yaitu kitab Ad-Da'u wa Dawah. Sekarang itu bab, yaitu Ad-Du'a'u, bab yang berkaitan dengan masalah doa. Jadi sekarang itu masuk ke bab di kitab Ad-Da'u wa Dawah, yaitu bab yang berkaitan dengan masalah doa. Kemudian judul babnya itu mawani'u ijabat ad-du'ai, beberapa hal yang menjadi penghalang doa itu tidak dikabulkan. Jadi hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Dan di sini disebutkan wa kadzalika doa, maka adapun yang demikian itu yang namanya doa. Fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Maka adapun doa itu adalah sesuatu sebab yang paling kuat untuk menolak atau kemudian untuk menghilangkan segala sesuatu yang kita benci. Kalau panjenengan menginginkan sesuatu tidak terjadi pada panjenengan, kalau suatu saat panjenengan tidak menginginkan hal itu terjadi pada keluarga kita, kalau segala sesuatu yang kita benci kemudian kita tidak ingin mengalami hal itu, maka sebab yang paling kuat, amalan yang paling kuat untuk menolak semuanya itu doa. Jadi doa satu amalan kaum muslimin, satu-satunya amalan yang sebab yang paling kuat untuk menolak segala sesuatu yang kita tidak inginkan hal itu terjadi pada kita semuanya, yaitu doa. Wa husnul madlubi, dan juga doa merupakan sebab yang paling kuat untuk menghasilkan segala sesuatu yang kita inginkan. Panjenengan menghendaki segala keinginan itu terwujud, harapan di dalam hidup itu akan senantiasa terlaksana, atau segala apa saja yang kita inginkan baik di dalam sisi kehidupan dunia ataupun akhirat itu bisa kemudian terwujud pula. Maka satu-satunya sebab yang paling kuat adalah doa. Seperti doa menolak segala sesuatu yang kita benci dan juga meraih segala sesuatu yang kita inginkan.
ini adalah sebab yang paling kuat. Artinya tidak ada amalan satupun yang menjadi sebab paling kuat untuk meraih 2 poin itu kecuali dengan doa. Mulanya sampean-sampean kalau suatu saat berdoa sing semangat tujuannya gue. Karena ini sebab sing paling kuat ya. Jadi kadang-kadang kan dungane gune semangat nih agak masalah ya. Agak masalah ya, lagi puyung lindungi kayak teman-teman. Tapi nanti kalau lagi seneng lah seperti itu. Nah kemudian berikutnya, walakin qad yatahallafu asyaruhumanhu. Akan tetapi terkadang tatkala ada hamba itu berdoa kepada Allah tetapi tidak memiliki pengaruh. Tapi ada hamba Allah tatkala dia berdoa ternyata tidak memiliki pengaruh baik untuk yaitu menghilangkan segala sesuatu yang kita benci atau tidak memiliki pengaruh untuk kemudian meraih segala sesuatu yang kita inginkan. Ini kadang-kadang tatkala manusia itu berdoa terkadang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Seperti itu antum panjenengan menanam biji, diharapkan kemudian biji itu berbuah dan tumbuh, tapi kemudian ternyata tidak menumbuhkan apapun kecuali biji itu mati. Nang kitab disebutnya seperti itu. Di antaranya hal-hal yang menjadikan doa itu tidak memiliki pengaruh sama sekali. Sampai ndonga ning seakan-akan sampai hari ini cuman nakasi deh. Antum setiap hari mungkin berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ning setelah kemudian kita cermati 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sampai genap 1 bulan atau bahkan 1 tahun, ternyata doa yang kita panjatkan itu tidak memiliki pengaruh. Permasalahannya diantaranya adalah yang pertama adalah imman lidhani fihi fi nafsih. Yang pertama dipengaruhi oleh lemahnya jiwa manusia. Yang pertama yang menjadikan doa itu tidak memiliki pengaruh karena lemahnya jiwa manusia. Terus sampean takon, tapi lemah jiwa manusia maksudnya gimana? Sing jenengane lemah jiwa manusia karena seperti ini. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia hendak mengabulkan doa hamba-hambanya, itu memiliki tempat yang Allah kehendaki, memiliki waktu yang Allah kehendaki. Seakan-akan doa itu ya sekehendak Allah kalau Allah hendak kemudian mengabulkan. Akan tetapi di samping Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu tempat untuk pengabulan doa, Allah juga memiliki kadar. Tatkala hamba itu berdoa harus berapa kali diucapkan baru kemudian Allah mengabulkannya. Terkadang jiwa manusia lemah. Contoh misal seperti ini. Sampean doa, ya Allah mudah-mudahan penyakitku sembuh. Misal seperti itu. Kalau dia kemudian memahami konsep berdoa, maka doa itu memiliki kadar. Kadar ini misal, kalau dia hamba itu berdoa kepada Allah agar penyakitnya sembuh, kadarnya itu harus dia berdoa kepada Allah sebanyak 1000 kali misal. Dia baru mengucapkan ya Allah sembuhkanlah penyakitku di pagi hari. Siangnya juga berdoa, hari berikutnya juga berdoa, tapi hanya cuma seminggu. Paling-paling terhitung baru 100 kali ia mengucapkannya. Lantas kemudian ia berhenti dan menyangka Allah tidak mengabulkan doaku. Padahal semakin lama kadarnya semakin banyak, antum panjenengan semuanya itu mengangkat tangan, itu berpahala kok, tidak ada ruginya. Seberapa lama Allah mengabulkan atau cepat, itu tidak ada kerugian bagi manusia. Kalaupun lama, itu dicatat sebagai ibadah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan jiwa yang lemah. Kadar itu ucap ping 100, ping 1000, nembe ngucap ping 100, dheweke mandek. Terus ngene nyangka sing tidak kulit nang kancane, sampean wis nyawi surat kurang-kurang ngene usaha. Ngene ndonga ya wis salat malamnya yang donga, salat Tuhan yang donga, lah wis lah ya lewat 30. Ya enggak mungkin dikabulkan oleh Allah. Ada enggak yang seperti itu? Oke. Banyak manusia terkadang seperti itu. Ada yang kadang-kadang harusnya kadarnya kemudian diucapkan sampai 1000 kali, dia baru mengucapkan 500. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku.
dia kemudian berhenti. Ini yang dimaksud dengan lemahnya jiwa. Dan ada fenomena, dia harusnya mengucapkan doanya itu kadarnya 1000 kali. Dia baru mengucapkan 999 kali. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Tapi kemudian dia berhenti. Padahal kurang tok 100 terus dia berhenti. Lantas ketemu Ustadz apa kancane sing pada ngaji terus ngomong mengancane, tolonglah nyontoh nama Allah men penyakitku sembuh. Lantas doanya betul, lantas temannya itu yang dimintai pertolongan untuk mendoakan dia berdoa kepada Allah malamnya, ya Allah sembuhkanlah penyakit kawanku. Lantas esoknya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah temannya itu yang menyangka, ternyata doanya dia ampuh, padahal tidak, karena ngepasi kadang-kadang nih gue karena jadi ngepasi kadar dok ngepasi gue kadang-kadang seperti itu kok ternyata doanya ampuh dok, padahal enggak ngepasi kadar. Makanya kadang-kadang panjenengan mendapati orang yang memiliki banyak masalah setelah kemudian berdoa mendatangi kepada seorang untuk minta solusi ke sini berulang kali, kemudian tidak kunjung masalah itu selesai. Begitu ia kemudian mendatangi temannya lagi yang terakhir, kemudian dikasih solusi seperti ini, kemudian masalah selesai. Dikiranya temannya yang terakhir itu adalah seakan-akan dia lebih sakti dari lain-lainnya. Padahal tidak, gue ngepasi kadar. Pada baik kayak orang berobat, sampai kadang-kadang berobat nangone Nirmanto tidak sembuh, nangone PKU tidak sembuh pula. Kesana kemari hampir tidak. Yang terakhir ternyata sepele. Jalupi doki mengkancane ditidoki obat herbal. Ngombe madu baik, kambi ini diminum benar, kemudian sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Ngepasi kadar. Udu kancane sing sakti. Ini yang dimaksud dengan lemahnya jiwa. Makanya panjenengan kalau suatu saat berdoa kepada Allah, jangan sampai bosan. Kalaupun lama Allah tidak mengabulkannya, toh Allah mencatat itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena begini, jadi semakin lama Allah mengabulkan, maka ini semakin bagus. Masya Allah ya. Artinya kan orang kita kadang-kadang terburu-buru, kadang-kadang kita seperti itu. Jenengane lemahnya jiwa. Banyak deh yang seperti ini. Kata mboten ingkang kados mekaten. Akeh ya, lemahnya jiwa. Mulai sampai seperti ini soalnya. Kalau panjenengan lihat di dalam Al-Qur'an, ini dalam Al-Qur'an. Ud'uni fastajib lakum. Kalimatnya kan ada dua. Kalimat yang pertama ud'uni dijawab ngau kalimat fastajib lakum. Nek nang bahasa Arab. Kalimat pertama ke kalimat perintah. Ketika kalimat perintah disejajarkan dengan huruf fa sebagai jawaban dari kemudian kalimat sebelumnya, maka ini diartikan niscaya, nek nang terjemahan. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab, maksudnya adalah berdoalah kepadaku, pasti Allah kabulkan. Nah, saiki nek sampai terus donga mengallah tidak dikabulkan, yang salah siapa? Dengarlah apa? Ayatnya salah gue lah. Apa Allah yang salah? Apa kita? Ya kita. Permasalahannya boleh jadi mungkin karena itu lemahnya jiwa. Lemahnya jiwa. Itu seperti itu. Nah, terkadang ini kalau dalam hadis, kadang-kadang pengabulan Allah itu berwujud 3. Ma min muslimin yadmullaha. Barang siapa yang tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa. Kalimatnya demikian. Tidaklah seorang muslim itu dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Laisa fiha ismun, asal di dalam doanya itu tidak mengandung dosa. Dan di dalam doanya itu juga tidak mengandung yaitu putusnya tadi silaturahim. Illa kecuali Allahullahu biha ikhda bisalasin, kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepadanya dengan salah satu di antara 3.
Jadi nek sampean kemudian berdoa kepada Allah dengan satu doa, asal doanya itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung yaitu memutuskan tadi silaturahim, maka Allah mengabulkan dengan 3 cara. Di antaranya adalah imma an tumajjilallahu da'watahu. Terkadang pula Allah bersegera mengabulkan doanya. Anak sing memang cepat langsung 3 bulan, begitu sampai doa langsung 3 bulan. Ada yang seperti itu. Tetapi wa imma yuakhiru. Tetapi kemudian ada kalanya pula yudakhiru yang Allah akhirkan pengabulannya di dalam kehidupan akhirat. Anak nang Allah 3 bulan tapi engkau tinteni nang dina akhirat. Contohnya ini, ya Allah berilah aku surga. Mulai ngabulan nang di. Ya nang akhirat. Iya ya Allah beri ya jauhkanlah aku dari api neraka misalnya. Ya sudah akhirat. Tapi ada memang pengabulan doa itu yang ditunda sampai kemudian Allah yaitu tunggu pengabulannya di akhirat. Contoh misalnya gini, ya Allah mudah-mudahan aku memiliki rumah yang nyaman misal. Terkadang doa yang seperti itu, nah Allah ditunda ngesuk akhirat rumah yang anak. Itu kadang-kadang seperti itu. Tetapi wa imma, ini yang tidak disadari, wa amma ayyashrif anhu minasyuk. Terkadang pula Allah mengabulkan doa hamba itu, Allah kemudian pandingkan dia atau Allah hindarkan dia dari segala macam keburukan di dalam kehidupan dunia. Ini yang panjenengan kadang-kadang tidak menyadari. Antum sampai hari ini, sampai di masjid ini bisa naik motor di rumah masing-masing. Sementara kemudian kita melihat banyak kendaraan di jalan. Kita sampai pula selamat, tidak jatuh, tidak kemudian harus bersenggolan dengan kendaraan lain. Ini merupakan dari bagian Allah mengabulkan doa. Allah hindarkan segala kemalangan dan keburukan. Wow, Masya Allah ya. Ning dia kadang-kadang protes. Kadang-kadang protes nek orang sesuai kambi kekarapannya deh. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Ada yang sebetulnya dikabulkan oleh Allah, ning dewek ora paham. Contoh misalnya gini, ya Allah Subhanahu wa taala, berilah aku keberkahan hidup. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan hidup. Panjenengan garis bawahi kalimat berkah. Sing jenengane kalimat berkah artinya adalah ziyadatul bil khair, bertambahnya kebaikan. Sing jenengane berkah berarti bertambahnya kebaikan. Sampai nih ketemu wong tua atau mbah-mbah, papa, sampai di sana benten pakai. Kulo alhamdulillah sudah tahun ya, mungkin ya kayak gila, mudah-mudahan berkah. Ini waktu sholat ya berkah. Ayo, ini jenenge berkah ke ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Suatu saat anak wong berdoa, misal contoh yang berdoa itu Pak Tani misal, ya Allah berilah aku keberkahan hidup. Lantas begitu panen, ternyata panennya tidak sesuai dengan harapan, cuma 5 kintal tok, yang biasanya hanya panennya itu sampai 9 kintal. Menurut jenengan 3 bulan apa tidak? 3 bulan tidak. Kalau dia kemudian tambah bersyukur, tambah ibadah, tambah berdoa, tambah bertobat, tambah kemudian yang lain-lain terhadap permasalahan kebaikan, berarti ini dikabulkan. Tetapi kalau kemudian Allah kemudian jadikan panennya sampai melimpah 1 ton misal, 1 ton lebih 2 kintal, sehingga dia sibuk dengan mengurus padinya, menjemurnya, belum lagi kemudian menyapunya supaya bersih, sampai kemudian memakan waktu. Akhirnya kemudian dia menunda sholatnya, yang tadinya jamaah tidak berangkat, jenengane ora dikabulna. Sing mau sing 30 wangan ya. Jenengan usat-usat berdoa kepada Allah, hati-hati. Kenyong kira-kira jangan sampai panjenengan berdoa, tapi ternyata orang paham, kudune paham. Ya Allah berilah aku keberkahan umur. Berarti nanti segala sesuatu yang menjadikan Anda bertambah kebaikan, jenengane berkah. Dengan segala macam aneka kehidupan yang ada di dalam kehidupan manusia. Kan lucu-lucu gue ya. Soalnya gini permasalahannya. Kadung
berkah ki masuk meng bahasa Indonesia, bahkan bahasa dewek. Barokatun nek tane kemudian ha tamar butuh di belakangan diwacane anu ha, dadi ini berkah. Berkah nek nang bahasa Arab ha kadang-kadang nek dipateni dadi ini diwacane tak, jadi ini berkat. Gandeng masyarakat kita kayak ini mengasumsikan terkait masalah berkah seakan-akan yang berhubungan dengan masalah perut ataupun harta benda, sehingga nek seakan-akan gitu doa ya Allah mudah-mudahan aku beri keberkahan, ini gambarannya yang berkaitan dengan masalah perut dan harta benda. Sayangnya seperti itu, padahal bukan seperti itu. Sing jenengane berkah ke bertambahnya kebaikan. Contoh misalnya niki pas sampean gak ngaji, qadarullah kapan ngaji motornya terus bocor. Motornya bocor. Kemudian jenengan mangkate dadine ngambipit. Jadi kalau suatu saat penjenengan mangkat terus dadi numpak pit, berkah ndak jenengan? Sing ngene numpak motor. Berkah. Karena apa? Tambah kebaikan. Karena sing jenenge wong majelis taklim semakin susah cobane berat, semakin pahalane gede. Sampai jeneng kene sing paling gede pahalane ki sing cobane berat. Niki kerap mangkat dadak ribut di situ. Kita ya alhamdulillah sampai di tempat ini. Ini harus dipahami ya. Jadi nanti kalau panjenengan suatu saat berdoa kepada Allah berarti kudu paham apa yang kita doakan itu. Jangan sampai buatan paham. Seperti itu. Dan kembali ke sini.